Ya, memang betul perang dagang antara Amerika Serikat dan China dikatakan kembali memanas. Kedua negara saling memberlakukan tarif baru pada produk masing-masing atau produk impor masing-masingnya untuk meningkatkan ketegangan di pasar global. Bagaimana eskalasi ini mempengaruhi ekonomi global dan juga tanah air kita Indonesia? Mari kita bahas lebih lanjut dan juga mendalam dalam perang dagang memanas Amerika Serikat versus China memasuki babak baru. Nah, di sini Amerika Serikat telah memberlakukan tarif sebesar 10% pada berbagai barang impor dari China. Dan juga memang sebagai tanggapan Kementerian Keuangan China mengumumkan tarif tambahan sebesar 15% untuk batu bara dan juga gas alam cair atau LNG asal Amerika Serikat serta tarif 10% pada minyak mentah, mesin pertanian, lalu juga beberapa jenis kendaraan dari sana. Dan memang selain itu China juga meluncurkan investigasi anti monopoli terhadap Google dan berencana memberlakukan kontrol ekspor pada mineral penting seperti tungsten dan juga tellurium yang krusial untuk industri teknologi dan juga pembuatan chip. Langkah-langkah ini tentu juga memberikan kekhawatiran atau meningkatkan kekhawatiran di kalangan investor global mengenai dampak negatif pada rantai pasok dan stabilitas ekonomi dunia. Lalu dengan kondisi yang ada saat ini, bagaimanakah tanggapan dari negara-negara terdampak dari perang tarif yang juga sudah mulai atau dikatakan sudah mulai terjadi antara Amerika Serikat dan juga China? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini perang dagang jilid 2 di era kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini tentunya memicu kekacauan ekonomi global. Negara-negara eksportir komoditas seperti Indonesia juga bisa saja berpeluang merasakan dampaknya. Di mana penurunan permintaan dari Amerika Serikat dan China menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, terutama di sektor elektronik dan juga manufaktur. Bahkan Dana Moneter Internasional atau IMF di sini dan Organisasi Perdagangan Dunia WTO di sini juga memperingatkan resiko perlambatan ekonomi dunia akibat kebijakan proteksionisme ini. Lalu apakah BRICS juga menjadi incaran tarif dari Presiden Donald Trump ke depannya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, Presiden Donald Trump mengindikasikan akan memperluas kebijakan tarifnya terhadap negara-negara BRICS, yaitu ada Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. India dan juga Brasil ini lebih juga disorot begitu ya, dalam ini menjadi sorotan karena memang memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Dan hal ini tentu berpotensi menghambat ekspor negara-negara BRICS yang bergantung pada pasar Amerika Serikat. Sebagai respon negara-negara BRICS juga berupaya mencoba mendiversifikasi pasar dan meningkatkan kerjasama internal untuk mengurangi ketergantungan pada negeri Paman Sam Amerika Serikat. Dari situasi ini, akankah China juga akan memberikan tawaran untuk meredakan perang dagang yang dikatakan juga saat ini sudah kian memanas pada Amerika Serikat? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang begitu ya, memang betul di mana China juga ikut menawarkan peningkatan impor produk pertanian dari Amerika Serikat supaya di sini digunakan untuk meredakan ketegangan. Selain itu, China juga berencana membuka lebih banyak sektor keuangan bagi perusahaan Amerika Serikat, di mana juga negosiasi tarif juga berharap diusulkan untuk menjaga stabilitas hubungan dagang antara kedua negara yaitu Amerika Serikat dan juga China. Namun di sini Amerika Serikat masih menuntut reformasi struktural dalam ekonomi China termasuk pengurangan subsidi industri di sana. Namun kita lihat juga apalagi begitu ya yang juga akan memberikan efek dari yang terjadi atau perang dagang tarif yang terjadi antara Amerika Serikat dan China. Nah ini memang apakah akan juga cukup berdampak negatif ke tanah air kita Indonesia? Kita lihat di slide selanjutnya. Bicara terkait efek perang dagang Amerika Serikat China ke Indonesia. Indonesia juga dikatakan berpotensi merasakan dampak dari perang dagang ini menurut pengamatan sejumlah ekonom global. Karena nilai tukar rupiah tentu dapat tertekan akibat ketidakpastian global di pasar keuangan yang meningkat. Apalagi penurunan ekspor Indonesia ke China juga mungkin terjadi jika ekonomi China melambat ke depannya. Bahkan untuk investor asing pun juga bisa saja menunda atau menarik investasinya dari Indonesia karena ketidakpastian global yang terjadi. Namun sejumlah pihak melihat bahwa masih ada peluang untuk tanah air kita Indonesia menarik relokasi pabrik dari China ke Asia Tenggara termasuk Indonesia sebagai upaya perusahaan menghindari tarif tinggi Amerika Serikat yang dikerek naik menjulang ke atas. Nah,
Dari sini atau dari kondisi yang ada, memang pada akhirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China berpeluang membawa dampak signifikan bagi perekonomian global dan juga Indonesia. Sementara tantangan seperti penurunan ekspor dan investasi asing ikut juga menjadi perhatian dan juga peluang untuk menarik investasi dan relokasi pabrik Indonesia juga bisa saja terbuka ke depannya. Pemerintah dan pelaku usaha dalam hal ini diharap juga lebih proaktif dalam mengantisipasi dampak negatif sekaligus memanfaatkan peluang yang ada untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.